Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan segala rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita dapat kiranya kita pergunakan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam wa arwah junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu mali khairat takhaznahu?" Faqala. Kata sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka dalam pertemuan kajian kali ini kita akan mengedepankan sebuah tema, ada 3 harta yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah berupa materi. Mungkin selama ini kita mengira bahwasanya harta itu adalah berupa materi semata, atau pada saat kita berbicara masalah harta yang terbayang oleh kita adalah materi. Harta itu adalah berupa uang, harta itu adalah berupa emas, berlian, intan, dan perak. Betul, itu semua adalah harta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada harta yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, dia bukan berupa emas, dia bukan berupa intan, dia bukanlah perak dan berlian. Akan tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun harta yang mulia di sisi Allah dalam riwayat yang satu ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanan zakira. Adapun harta yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lisanan zakira, lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih lidah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lidah tersebut kita pergunakan untuk mengingat Allah, untuk bertasbih memuji Allah, untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dikasih lidah oleh Allah, kemudian kita mampu mempergunakan lidah tersebut untuk berzikir kepada Allah, maka itulah harta yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan dalam riwayat lain kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak mau mengingat Allah, dengan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau berzikir kepada Allah, yang mempergunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah, maka itu adalah orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita pahami, orang yang enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang itu pada hakikatnya adalah mati di mata Allah walaupun dia hidup. Nauzubillahi min zalik. Apakah ada bahasa yang lebih tegas daripada ini, jamaah sekalian rahmati Allah? Kita masih hidup akan tetapi sudah dianggap mati oleh Allah karena kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang enggan berzikir kepada Allah, orang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kehidupan yang sempit oleh Allah, akan dibangkit di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayu Al-Quran, salah satu zikir adalah Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang sempit kepada orang tersebut dan akan dibangkit mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin wal muslimat, so'imin wa so'imat, sidang jamaah rahimakumullah. Ini adalah harta yang pertama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak punya emas, mungkin kita tidak punya berlian, mungkin kita tidak punya kebun yang luas, akan tetapi seluruhnya kita, semuanya kita dikasih oleh Allah harta yang satu ini, yakninya lidah. Maka pergunakanlah lidah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia sehingga lupa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang terhijab hati kita untuk berzikir kepada Allah. Lebih sering kita mengingat dunia, menyebut-nyebut dunia ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Secara cepat, karena waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bukan berupa emas dan berlian. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang satu ini, wa qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah lisanan zakirah, lisan atau lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalban syakira, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari syukur adalah kufur. Bagaimana ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau bersyukur? Sering kita mendengar para asatiz kita, para mubalik kita, para da'i wa da'iyah kita menyampaikan kepada kita kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Sekiranya engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Ditambah di sini menurut ahli mufassir ada dua. Yang pertama dari segi jumlah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mungkin dari segi jumlah tetap tidak ditambah oleh Allah, akan tetapi maksud ditambah di sini adalah keberkahannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya hanya sedikit tapi barokah. Makna barokah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya mampu mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang Allah berikan kepada dia mampu mengantarkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna barakah, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, lawan dari syukur itu adalah kufur. Wala in kafartum inna azabil syadid. Sekiranya engkau kufur, engkau tutup nikmat Allah, kafir artinya adalah menutup. Pada saat kita menutup nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita syukuri nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, ingat ujung ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberi balasan kepada orang tersebut. Azab Allah sangat pedih dan sangat dahsyat. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis qudsi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau bersyukur diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kolong langitnya. Man lam yashkur 'ala nama'i wa lam yusbir 'alal bala'i falyakhrud min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, walam yusbir 'alal bala'i, dan tidak mau bersabar atas ujian yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyakhrud min tahtis sama'i, silakan kalian keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, silakan kalian cari Tuhan selainku. Saking jengkelnya Allah melihat orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dibukakan hijab hati kita, dibukakan tabir dan tirai di hati kita oleh Allah, agar kita mempunyai hati yang senantiasa mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semuanya yang ada, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang zahir maupun yang batin, yang di bumi dan yang di langit, apa yang ada di antara keduanya, semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim suratul Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan? Semuanya adalah nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan sekiranya kita berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah curahkan kepada kita, tidak akan mampu kita untuk mensyukurinya, jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya engkau hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Tidak akan sanggup, tidak akan mampu engkau untuk menghitungnya. Kita singgung sedikit jamaah sekalian bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, yang pertama bersyukur adalah dengan lisan. Apa makna bersyukur dengan lisan? Mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat kita dikasih nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersyukur dengan hati ridho, hati kita terhadap pemberian Allah, terhadap lika-liku kehidupan yang Allah berikan kepada kita, tetap tenang dan optimis kita menjadi manusia. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana cara bersyukur dengan perbuatan? Saat kita dikasih mata oleh Allah, pergunakan mata yang Allah kasih kepada engkau untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dikasih telinga oleh Allah, pergunakan untuk mendengar asma Allah, untuk mendengar seruan Allah. Dikasih lidah, maka engkau ucapkanlah ucapan yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Dikasih hidup dan kehidupan, pergunakan hidup dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk berubudiyah kepada Allah. Itu makna syukur dengan af'al. Lihat posisi kita di mana. Oh, saya menjadi seorang manusia yang kaya. Cara bersyukur orang yang kaya adalah dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Menyalurkan harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya uang, Ustaz. Saya enggak punya emas yang mau disedekahkan, Ustaz. Saya tidak punya beras yang mau diinfakkan, Ustaz. Saya tidak punya apa-apa berupa materi, Ustaz. Maka cara bersyukur engkau adalah sabar. Cara bersyukur orang yang kaya, menyalurkan kekayaannya di jalan Allah. Cara bersyukur orang yang tidak kaya atau orang yang tidak mampu, maka cara bersyukurnya adalah bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau dikasih kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur orang yang dikasih kekuasaan, maka pergunakan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kekuasaan oleh Allah, engkau pergunakan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan kekuasaan untuk memperkaya diri, untuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, harta yang mulia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Istri yang soleha yang senantiasa menolong iman suaminya. Istri yang soleha yang senantiasa menolong iman suaminya. Kita paham jamaah sekalian bahwasanya pasangan suami istri di dalam mengarungi rumah tangga mesti saling merangkul bukan memukul. Saling mengajak bukan mengejek, saling mengisi dan mengingatkan. Apabila kalimat saling ini kita terapkan dalam berumah tangga, tidak menutup kemungkinan jamaah sekalian, kita ini sangat banyak kekurangan. Baik kita selaku suami, mungkin suami ketiduran, maka istrilah yang membangunkannya. Mungkin begitu juga sebaliknya. Mungkin ada kekurangan dan kelalaian istri kita, maka suamilah yang mengingatkannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suami itu adalah pakaian bagi seorang istri, dan istri adalah pakaian bagi seorang suami. Hakikat sebuah pakaian adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Mungkin ada kekurangan suami, istri ya melengkapinya. Mungkin ada kekurangan istri, suamilah yang melengkapinya. Dengan adanya saling menutupi, saling merangkul bukan memukul, saling mengajak bukan mengejek, saling mengisi, saling pengertian, saling mengasihi, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan nikmat yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat
rahimakumullah. Inilah kajian kita dalam pertemuan kali ini, 3 harta yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pasangan hidup yang soleh dan soleha yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.